mau tahu semuanya. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa bayi manusia lahir begitu lemah dibandingkan anak sapi yang langsung bisa lari? Atau kenapa kita suka makan makanan manis dan berlemak? Padahal itu bikin gemuk. Rahasianya bukan di gaya hidup kalian hari ini, tapi terkunci di dalam DNA kita yang sudah melalui drama selama 6 juta tahun. Kita sering merasa sebagai puncak dari segalanya, tapi sebenarnya tubuh kita adalah tumpukan kesalahan dan adaptasi darurat dari nenek moyang kita yang hampir punah berkali-kali. Hari ini di Aku Mau Tahu Semuanya, kita akan membedah perjalanan mustahil. Bagaimana makhluk penghuni pohon bertransformasi menjadi spesies yang bisa mengendalikan energi atom. Siapkan diri kalian, karena sejarah kalian lebih liar dari film fiksi ilmiah manapun. Ada satu adalah kaprah besar yang sering kita dengar. Manusia berasal dari monyet. Secara ilmiah, itu salah besar. Kita tidak berevolusi dari monyet yang kalian lihat di kebun binatang sekarang. Kita dan monyet adalah sepupu jauh yang memiliki kakek buyut yang sama di masa lalu. Sekitar 7 juta tahun lalu di Afrika, garis keturunan kita berpisah. Satu kelompok memiliki tetap di kenyamanan pohon, sementara kelompok lain, nenek moyang kita, terpaksa menghadapi tantangan di tanah yang keras. Disinilah kisah kita dimulai. Evolusi bukan tentang menjadi lebih kuat, tapi tentang siapa yang paling pintar beradaptasi dengan perubahan iklim yang kejam. Kenapa kita berdiri tegak? Jutaan tahun lalu, Afrika mengalami kekeringan hebat. Hutan menyusut menjadi sabana. Nenek moyang kita, Australopithecus, harus bisa melihat melampaui rumput tinggi untuk menghindari predator seperti singa purba. Berjalan dengan 2 kaki, bipedalisme ternyata jauh lebih hemat energi daripada merangkak. Dengan 2 kaki, permukaan tubuh kita yang terkena sinar matahari juga berkurang, sehingga kita tidak cepat kepanasan. Tapi efek sampingnya yang paling keren, tangan kita jadi menganggur. Tangan yang bebas ini mulai digunakan untuk membawa makanan bayi dan akhirnya menciptakan alat baru pertama dalam sejarah bumi. Ini fakta yang mungkin bikin kalian merinding. Manusia hampir saja punah total. Sekitar 70 tahun yang lalu, terjadi peristiwa genetik bottleneck. Diduga karena letusan supervolcano Gunung Toba di Sumatera. Bumi mengalami musim dingin vulkanik bertahun-tahun. Populasi manusia menyusut drastis hingga tersisa hanya sekitar 2.000 hingga 10.000 individu saja di seluruh dunia. Bayangkan, seluruh manusia yang ada saat ini, termasuk saya dan kalian, adalah keturunan dari sekelompok kecil penyintas itu. Kita semua adalah saudara yang sangat dekat secara genetik. Jika kelompok kecil itu gagal bertahan hidup, saat itu tidak akan pernah ada internet, piramida, atau peradaban manusia hari ini. Apa yang membedakan kita dari Neanderthal yang lebih kuat dan besar? Jawabannya adalah gosip dan imajinasi. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, otak kita mengalami revolusi kognitif. Kita mulai bisa membicarakan hal-hal yang tidak ada secara fisik, seperti roh, aturan kelompok, dan cerita rakyat. Inilah yang memungkinkan manusia bekerja sama dalam jumlah ribuan. Simpanse hanya bisa bekerja sama jika mereka saling kenal secara pribadi, maksimal 150 individu. Tapi manusia, kita bisa bekerja sama dengan orang asing di belahan dunia lain hanya karena kita percaya pada konsep yang sama, seperti negara, uang, atau perusahaan. Imajinasi adalah senjata terkuat kita. Pernahkah kalian merasa heran kenapa manusia tidak berbulu lebat seperti kera lainnya? Ini adalah strategi evolusi yang cerdas. Saat nenek kita mulai berbulu di sabana yang panas, mereka butuh cara untuk mendinginkan tubuh. Kita kehilangan bulu dan mengembangkan kelenjar keringat di seluruh tubuh. Ini menjadikan manusia sebagai pelari jarak jauh terbaik di planet ini. Kita mungkin kalah cepat dari cheetah dalam sprint,
Tapi kita bisa mengejar hewan apapun sampai hewan itu pingsan karena kepanasan. Heat stroke, kita berevolusi untuk menjadi pemburu yang gigih, bukan yang tercepat. Evolusi itu sebenarnya seringkali ceroboh. Contohnya, kenapa kita sering tersedak saat makan sambil bicara? Itu karena saluran pernapasan dan saluran makan kita terletak bersebelahan, sebuah desain yang sangat berbahaya. Kera lain tidak mudah tersedak seperti kita. Lalu ada gigi bungsu. Dulu, rahang nenek moyang kita sangat besar dan karena mereka saat makannya akar mentah. Sekarang karena kita makannya makanan ringan, rahang kita mengecil, tapi jumlah giginya tetap sama. Akhirnya gigi bungsu itu tumbuh berdesakan dan bikin kita harus ke dokter gigi. Evolusi seolah bilang, maaf ya, saya belum sempat update spek rahangmu. Jadi kalau kalian merasa pegal-pegal atau sakit pinggang padahal cuma duduk scrolling TikTok seharian, jangan langsung salahkan kursi atau bantalnya, salahkan evolusi. Tubuh kita ini didesain spek off-road untuk lari di hutan, tapi kita dipaksa untuk hidup mode office, duduk diam 8 jam. Kita ini secara biologis adalah atlet sabana yang terjebak di dalam daster atau kemeja kantoran. Wajar kalau pinggang kita encok karena tulang belakang kita sebenarnya masih kaget disuruh berdiri tegak, tapi nggak dipakai gerak. Kita ini pemburu handal yang sekarang cuma berburu diskon marketplace. Perjalanan kita sebagai manusia memang sangat ajaib, dari makhluk hutan hingga menjadi penguasa teknologi. Kalau kalian merasa konten ini menambah wawasan atau minimal bikin kalian merasa lebih bersaudara dengan semua orang di bumi, jangan lupa klik tombol subscribe, aku mau tahu semuanya. Nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan rahasia-rahasia alam lainnya. Bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian supaya mereka tahu kalau kita semua ini sebenarnya adalah tim penyintas yang luar biasa. Tulis di kolom komentar fakta bagian mana yang paling bikin kalian kaget. Saya tunggu diskusinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen ya.